temanya doa kewalian. Doa kewalian. Nah, ini doa-doa para wali itu gimana sih kalau mereka berdoa gitu. Mungkin nanti berbeda dengan doa-doa kita ya. Nah, terus dipeluklah Syekh Salamah Al-Azami ini oleh Rasulullah. Itulah mengapa dia kekasihku kan. Nah, itu satu. Jadi siapapun yang setiap fajar atau senja, jadi kalau pagi atau senja seperti ini itu bergetar dia dengan hati yang merintih dan bergetar melantunkan 10 kali doa ini, niscaya jiwanya akan terangkai dalam barisan para wali abdal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman Sufi, kita kembali di Ngasai Ngaji Kisah Sufi. Ya. Ada kisah apa hari ini, Pak? Ya, kita akan menampilkan sebuah kisah yang temanya doa kewalian. Doa kewalian. Nah, ini doa-doa para wali itu gimana sih kalau mereka berdoa gitu. Mungkin nanti berbeda dengan doa-doa kita ya. Ya, kalau di beberapa podcast itu saya sering mengatakan doa itu kan ada dua. Nah, doa yang egoistik, doa yang nafsiyah, sama doa yang ruhiyah. Jadi doa nafsiyah itu ya doa untuk diri. Yang meminta itu. Ya meminta, dan yang diminta ya kepentingan kita gitu. Nah. Jadi ego, doa egoistik. Tapi itu jangan dimaknani keliru ya, bukan. Ini sekali lagi ini bukan masalah salah dan benar, ini soal afdol dan tidak afdol. Jadi terus jangan disalahke. Kalau nyalahke jadi keliru. Nah, ada sebuah kisah, ada seorang guru sufi namanya Syekh Salamah Al-Azami, Mas Fatih. Jadi ada Syekh namanya Salamah Al-Azami. Beliau itu suatu ketika mimpi, Mas Fatih. Mimpi bertemu Rasulullah. Ya, semoga kita itu dihadiahi hal-hal kayak gitu. Yes, amin. Ya, mimpi ketemu Rasulullah ya. Lalu Rasulullah mendudukkan Syekh Salamah Al-Azami ini di sebelah beliau. Rasulullah lalu memanggil Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah dawuh, wahai Abu Bakar, inilah Syekh Salamah Al-Azami kekasihku, kata Rasulullah. Terus Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq duduk di sebelah Syekh Salamah Al-Azami tadi. Lalu Rasulullah memanggil Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha, ya, memanggil putrinya. Diperkenalkan ini Salamah Al-Azami ini. Diperkenalkan, wahai Fatimah, ini kekasihku Salamah Al-Azami, kata Rasulullah. Terus Rasulullah nanya kepada Syekh Salamah itu, wahai Syekh, kata Rasulullah, apa hajatmu, katanya, apa keinginanmu, kata Salamah Al-Azami. Kata Rasulullah. Syekh Salamah Al-Azami menjawab, semoga umatmu selalu baik-baik saja. Nah, jadi semoga umat baginda Rasul baik-baik saja. Semoga umatmu wahai Rasulullah senantiasa baik-baik saja. Rasulullah lalu bertanya, bukan, hajatmu apa, katanya, kata Rasulullah. Syekh Salamah kembali menjawab dengan jawaban yang sama. Semoga umat baginda Rasul baik-baik saja. Rasulullah mengulang lagi, ya, apa hajat pribadimu, kata Rasulullah. Lalu Syekh Salamah kembali menjawab, semoga umat baginda Rasul baik-baik saja. Nah, terus dipeluklah Syekh Salamah Al-Azami ini oleh Rasulullah. Itulah mengapa dia kekasihku, kan. Nah, itu satu. Jadi ini sebenarnya ya orang-orang yang selalu kan, tema saya kalau sama Swatih kan selalu terkait dengan kefanaan. Ya, atau peleburan ego. Sebenarnya bukan nggak ada gitu, enggak ya, tetapi dia luruh ibarat tetesan air yang sudah masuk ke dalam samudra. Ya, airnya tetesan itu kan ada, tapi dia sudah meluruh menyatu dengan samudra itu. Dan itu kan tampak di dalam doa-doa. Maka kalau Mas Fatih ya, ada orang tidur itu Rasulullah kalau menasihati, salah satu orang kalau mau tidur kan doanya Allahumma gfirli wali walidayya, dan baiknya ditambahi wali jami'il muslimina
wal muslimat. Nah, harusnya tambahi begitu. Untuk apa sih? Ya jangan untuk kita tok gitu. Dan wong kita itu kadang-kadang gini ya. Mosok ndongake wae ra gelem gitu. Kita kalau mendoakan saja tidak mau, itu betapa kikirnya kita. Sebenarnya kan begitu ya. Iya. Makanya ajaran-ajarannya ya kalau kita lihat gitu oleh Rasulullah, Allahumma gfirli wali walidayya wali jami'il muslimina wal muslimat. Ini juga sama sebenarnya Mas Fatih. Jadi doanya para wali itu sebenarnya mirip-mirip. Jadi doanya itu bukan untuk diri. Jadi sama ini pengen jadi wali, ojo egois ya. Gampangannya gitulah ya. Jadi orang itu semakin egoistik, dia semakin jauh dari Allah. Jadi kalau dari nafas amarah sampai ke kamilah itu paling sederhana kan dilihat kan di egonya, bukan jumlah ibadahnya. Saya ulangi lagi ya. Orang jadi wali itu bukan dilihat dari jumlah ibadah, tetapi dilihat dari seberapa jauh egonya itu sudah meluruh. Bukan ibadahnya. Ibadah itu kan harus menghasilkan luruhnya ego. Nah, makanya kan saya ulang-ulang kan, as-sholatu imaduddin wasumtu afdol. Sholat itu tiang agama, tetapi keheningan itu lebih utama. Jadi luruhnya ego itu sebenarnya lebih utama daripada sholatnya itu. Tetapi jangan dibalik, berarti sholat nggak penting ya, itu salah lagi. Itu logical fallacy namanya. Itu logika yang keliru. Sholat harus menghasilkan menghasilkan luruhnya ego. Bukan berarti kalau gitu sholat nggak penting, yang penting luruhnya ego. Nah, itu ego lagi. Itu kan ego lagi namanya. Mau sholat nggak mau sholat, nggak mau ibadah, tapi pengen egonya luruh. Ya pengen egonya luruh. Itu kan sebenarnya ingin saja. Lalu golek enakin, kan cari enaknya. Nah itu kan ya sebenarnya ego juga. Demikian juga Mas Fatih, ada apa namanya? Ini hal orang seperti ini, Syekh Salamah Al-Azami ini juga kisah seperti ini juga banyak itu. Misalnya Syekh ya sudah terkenal kalau di dunia sufi, namanya Ma'ruf Al-Karhi ya. Mas Fatih kan pernah mendengar. Beliau itu bilang begini ya, ini saya bacakan. Ma'ruf Al-Karhi itu bilang, siapapun yang setiap fajar atau senja, jadi kalau pagi atau senja seperti ini itu bergetar dia dengan hati yang merintih dan bergetar melantunkan 10 kali doa ini, niscaya jiwanya akan terangkai dalam barisan para wali abdal. Nek berdoa ini doanya. Kira-kira doanya apa? Doanya ternyata begini Mas Fatih. Allahumma slih ummata Muhammad, Allahumma farrij an ummati Muhammad, Allahumma arham ummata Muhammad. Jadi dungane ngono. Bukan doa untuk diri. Allahumma slih ummata Muhammad, ya Allah perbaikilah, jagalah umat Kanjeng Nabi Muhammad. Allahumma farrij an ummati Muhammad, ya Allah lapangkanlah urusan-urusan umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Allahumma arham ummata Muhammad, ya Allah sayangilah umat Muhammad. Kata Imam Ma'ruf Al-Karhi, seorang ulama sufi besar ya, kata beliau, kalau orang membaca ini 10 kali setiap pagi dan petang, maka dia berada di dalam barisan para wali abdal. Nah ini sebenarnya apa sih pelajarannya kayak gitu? Jadi pelajaran itu sebenarnya balik ke kefanaan itu sebenarnya. Jadi dari wali ibadah kita yang Islam itu kan dikenal ritualnya banyak. Ya ritual dari sholat pagi, sampai doa mau ngapain aja doanya, ya toh. Sholat 5 waktu, ada sholat sunnah. Sholat sunnah. Mau tidur doa, makan doa, kamar mandi doa. Ya. Ada ibadah harian, ada ibadah mingguan, ada ibadah bulanan. Puasa saja macam-macam kan. Ada puasa yang wajib, ini puasa Ramadan ya kan wajib. Sing sunah walah Senin Kemis, Ayamul Bid, apalagi itu sunah puasa Daud itu banyak sekali. Apalagi sholat banyak sekali, dan itu semua sebenarnya agar fungsi puncaknya itu sebenarnya kan luruhnya itu. Jadi gini Mas Fatih, ibadah itu sangat baik ya. Tetapi harus memahami hakikatnya. Hakikatnya itu apa sih sebenarnya ciri bahwa ibadah kita ini mencapai hal yang tujuannya itu apa sebenarnya? Ya sebenarnya tujuannya kan gitu.
Jadi ibadah itu untuk memperbaiki diri gitu. Jadi kalau orang ibadah cuma dihitung-hitung toh, umroh berapa kali ya, sekarang kan ada model gitu ya. Ya nggak nyalain umroh ini bukan nyalain umroh, ini nyalain egonya. Ya jadi kan ada orang umroh lalu egonya yang maju kan, wah aku umroh sudah sekian kali. Nah umrohnya apa? Umrohnya baik, tapi ketika umroh itu membuat ego menjadi semakin pekat, ya dipertanyakan niatnya dia umrohnya. Iya, ya, pertanyakan itunya. Atau haji berapa kali? Atau wah sholat, wah saya puasa sudah gini. Loh itu kan berbalikan atau kontraproduktif sebenarnya. Jadi ya nggak produktif. Produktifnya ibadah itu kan di dalam luruhnya ego tadi. Ya ini makanya doa-doa para wali itu gitu. Dan ini juga Mas Wati ada kisah yang mirip gitu. Jadi Mas Wati tahu ya Ibnu Athaillah As-Sakandari ya. Nah beliau itu punya guru namanya Abul Abbas Al-Mursi. Abul Abbas Al-Mursi itu punya guru namanya Imam Sadili ya, yang Thorekoh Sadiliyah yang sangat populer di Indonesia. Nah Abul Abbas Al-Mursi itu pernah mimpi ketemu Khidir. Nabi Khidir. Salaman sama Nabi Khidir. Nah Nabi Khidir itu ngajari doanya begini. Nah, ngajari doanya kewalian ini. Doa-doa kewalian ini. Doanya mirip-mirip dengan doanya Syekh Salamah yang mendoakan umatnya Rasulullah, mirip-mirip dengan doanya Imam Ma'ruf Al-Karhi tadi ya. Ini doanya begini juga. Allahumma gfir li ummati Muhammad. Allahumma slih ummata Muhammad. Allahumma tajawaz an ummati Muhammad. Allahumma ja'alna min ummati Muhammad. Loh, doanya ngono. Allahumma gfir li ummati Muhammad. Ya Allah, ampunilah umat Sayyidina Muhammad. Allahumma slih ummata Muhammad. Ya Allah, jagalah kebaikan umat Sayyidina Muhammad. Allahumma tajawaz an ummati Muhammad. Ya Allah, maafkanlah umat Sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna min ummati Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami bagian dari umat Sayyidina Muhammad. Loh, itu doanya mirip-mirip kan? Imam Ma'ruf Al-Karhi, lalu Abul Abbas Ar-Mursi sama Syekh Salamah Al-Azami tadi itu doanya modelnya begitu Mas. Ya, jadi ini menjadi kekasih itu bukan soal keajaiban fisik. Ya itu ya kan terkenal kan sekarang udah wali, kepengen jadi wali. Ya kadang-kadang itu kita sering terjebak Mas Wati, doa-doa jadi wali itu terjebak kepengen jadi luar biasa seperti podcast kita yang kemarin itu. Iya. Ya pengen ya, kalau kita anggapannya wali kan emang orang ya seperti kita melihat wali kan, oh wali ini luar biasa, sosok yang luar biasa. Iya. Tapi sayangnya luar biasanya itu dihitung dari hukum-hukum alamiah gitu ya. Jadi ya dari hukum seakan-akan khariqul ada, khariqul kita tahu ya. Berbeda dengan kebiasaan. Itu luar biasa. Padahal itu gini. Misalnya ada orang, ini contoh aja. Misalnya ada orang bisa terbang. Itu kan dianggap luar biasa karena khariqul ada. Nah, tetapi loh, ternyata manuk bisa mibrek. Burung juga bisa terbang. Jadi terbang sendiri itu bukan keluar biasaan. Ya sebenarnya ya banyak yang bisa gitu. Makanya ada sebuah nasihat juga saya di beberapa kitab sufi itu dulu pernah ya saya dikisahkan di sini juga ada seorang yang kepengen dikasih hadiah Allah itu karena ya kan kepengen hadiahnya apa karena dia sudah sudah beribadah sekian lama, tapi jawabnya wali itu apa? Mboten usah, saya nggak perlu terbang, biar burung saja yang terbang. Saya nggak usah bisa menyeberangi lautan, biar ikan-ikan saja yang bisa menyeberangi lautan. Saya nggak perlu kekuasaan, biar para raja aja yang punya. Saya tidak perlu keajaiban itu, biar Allah saja yang punya keajaiban. Jadi sebenarnya yang paling ajaib itu malah sengguwi sih. Makanya yang kayak podcast kemarin akhirnya memang kita akan jadi biasa. Kayak Rasulullah itu kan ya sangat biasa Rasulullah itu. Rasulullah itu ya nyun sewu. Kalau diperbandingkan mukjizatnya dari sisi khariqul adahnya.
Wah itu mentereng Musa, Nabi Musa, mentereng Iya. Nabi Musa nih, membelah lautan. Nabi Musa kan terkenal ya itu banyak sihirnya kan. Wah, ini ya banyak apa namanya dalam tanda petik ya, dalam tanda petik bisa melawan sihir-sihir itu. Oh luar biasa Musa, membelah lautan. Oh itu luar biasa. Ya tentu Rasulullah luar biasa, banyak keluar biasaan. Tetapi nabi-nabi yang lain mentereng juga. Nabi Isa mentereng betul. Nabi Ibrahim juga. Nah, enggak diobong orang mempan. Nah, apalagi Nabi Sulaiman. Wah itu paling megah ya. wah kemegahannya. Tetapi kenapa Rasulullah itu khatamul anbiya wal mursalin? Lalu Rasulullah itu orang paling mulia min awalil zaman ila akhir zaman. Ya karena sebenarnya keluar biasaan yang ditutup dalam hal yang biasa. Nah, biasa itu. Gini loh Mas Mati. Sehingga biasanya Rasulullah itu menjadi bisa kita tiru. Gitu. Ya, bisa kita tiru. Misalnya Rasulullah menangis ketika putranya sedo. Itu kan biasa, kan biasa saja. Nah, terus Sayyidina Umar bin Khattab kan terus bilang, loh kamu kan Nabi masa nangis gitu. Nah Rasulullah dawuh nangis ini adalah manusia. Nah, jadi sisi kemanusiaan itu ya menangis itu. Jadi hebatnya Rasulullah itu justru tertutupnya, bukan tertutupnya ya. Jadi keluar biasaan itu tidak lalu menonjol. Karena Rasulullah itu menonjol misalnya begini. Rasulullah itu ajaib terus. Ya yang kita tiru apanya gitu. Ya kira-kira kan begitu kan Mas Fatih ya. Misalnya Rasulullah kaya terus, gak pernah lapar misalnya. Gampangan Rasulullah gak pernah lapar. Nah, yang kalau lapar kita niru siapa? Pas kelaparan kita niru siapa? Niru siapa? Jadi Rasulullah itu justru keajaiban Rasulullah di dalam umminya itu kalau Abah itu gitu. Abah ya guru saya itu kalau umminya Rasulullah itu keajaibannya Rasulullah itu ya ummi. Ummi itu maksudnya kalau beliau itu memaknai kebiasaan hidup secara biasa. Kaya normale wong-wong. Ya nyuwun sewu ya nikah. Ya kadang-kadang hasil hajat dalam artian hajat fisik loh ya. Nek ruhani ya mesti sempurna gitu. Nek ruhani gitu. Jadi Rasulullah itu umminya di dalam ketidakberdayaan gitu. Ya di dalam biasanya itu. Nah itu menyebabkan Rasulullah justru menjadi penghulu para nabi. Bukan karena hebatnya orang sekti-sektinan. Oh, sekti-sektinan yo kayak Nabi Ibrahim. Misalnya kayak Nabi Ibrahim dibakar nggak apa-apa. Nabi Musa lebih keren tuh. Nabi Musa itu keren betul. Membelah lautan Mas kayak film kan. Tongkat jadi ular. Oh, tongkat jadi ular. Itu luar biasa kalau dari sisi itu ya. Nah, sehingga kita bisa memahami justru di dalam biasanya itulah luar biasa. Maka itu tadi kita ingin jadi kekasih Allah, jangan terpaku kepada keinginan untuk menjadi luar biasa. Bahwa suatu ketika kita ini dibuat luar biasa, yaitu ya wallahu a'lam ya silahkan. Tetapi sebenarnya dari biasa menjadi luar biasa dan kembali menjadi biasa. Tetapi biasanya ini itu bukan biasa yang biasa. Ada luar biasa di dalam biasanya itu. Dan itu ketangguhan batin yang luar biasa kan. Nah, ketangguhan batin. Karena orang itu Mas Fatih ya, kalau kita baca misalnya surat Ali Imran ya. Orang itu luar biasa menjadi orang yang bejo itu karena sabarnya. Mulane kan alladzina ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Jadi nek sampean kepengin tuflihun, kepengin bejo, iku ya sabare sing tenanan. Isbiru wasabiru. Bukan cuma sabar biasa, sabare sing tenan lho. Berarti hebate wong nang sabar. Iya. Berarti nek wong sabar iki ujiane kan ya Lah terus betul-betul diuji. Iya, kan? nek ora ujian ya piye bukti sabare. Makanya Rasulullah itu sekali lagi kalau kita lihat tadi ya cerita-cerita para wali ini, cerita wali Imam Ma'ruf Al-Karhi, ceritanya Imam Abul Abbas Al-Mursi, ceritanya Syekh Salamah Al-Azami, ini menunjukkan sebenarnya kekasih itu intinya sederhana dalam artian kata-kata loh ya. Kalau dalam artian hakikat itu luar biasa, yaitu di dalam kefanaan diri. Wis sing penting wong-wong do bahagia. Nah, kira-kira kan ngono ya. Wis nek kula nggih monggo terserah jenengan ya Allah. Jadi sing dijaluk itu untuk orang. Nah, sehingga kita ini biasakan
Misalnya kalau dalam Al-Fatihah itu kan tuntunan doanya kan ihdina. Bukan ihdini loh. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah tunjuki kami. Lah kami, ya, kami ku ya saya, ya keluarga, ya semua orang. Semakin banyak yang kita rengkuh di dalam doa, semakin fana gitu. Semakin luntur ego kita. Nek perlu Mas Fatih nek iso mendoakan orang yang membenci kita dengan ketulusan hati. Oh, tapi ngono ku ya abot, tapi nek iso itu luar biasa. Ya, tapi dilihat dari kisah ini, Pak. Kalau aku mendengarkan tadi ya, dari Jasa Salma tadi, dan semua itu berada pada apa ya, lingkaran keikhlasan, kan? Ya betul. Kalau aku sekarang mandang ikhlas, ikhlas itu hal yang biasa kita ucapkan, tapi ketika kita lakukan dengan betul-betul itu luar biasa. Tapi dipandang orang juga biasa, kan? Ya biasa. Nah, itu sebuah luar biasaan yang bener-bener dibalut rasa biasa itu keikhlasan. Kalau aku memandangnya sekarang. Bahkan kadang-kadang wong ikhlas itu kadang-kadang lalu dianggap orang lemah. Nah, lah ya. Dianggap lemah, dianggap nggak berdaya, dianggap nggak punya kekuatan gitu. Ya tapi ya ngono kuwi. Artinya memang apa namanya? Perjalanan spiritual itu sesungguhnya bukan perjalanan luar biasa dari sisi fisik. Ya. Bukan perjalanan luar biasa iso ngene. Kalau itu wallahu a'lam, bahwa Allah itu kadang-kadang menciptakan sesuatu khariqul adah ora kaya biasane itu ya. Memang ana khariqul adah. Memang ada mukjizat, memang ada karomah. Tetapi substansinya sebenarnya bukan itu. Substansinya bukan di mukjizatnya, bukan bentuk fisik mukjizatnya, bukan bentuk fisik karomahnya, tapi yang paling luar biasa adalah keteguhan batinnya. Nah itulah sebenarnya pelajaran kita hari ini, Mas Fatih. Jadi perjalanan spiritual bukan perjalanan untuk menuju keluar biasaan secara material, tapi menjadi luar biasa secara batin. Ya. Ya, saya kira gitu, Mas Fatih. Mungkin cukup segitu juga teman-teman Sufi. Ya. Bisa kita tahu bahwa dari salah satu doa-doa para wali itu ya kita merangkul semua teman-teman kita, semua sahabat kita lah, semua umat-umat muslim. Ya bukan umat muslim aja sebaiknya, semua orang yang ada di dunia ini, semua makhluk ciptaan Allah. Semakin banyak kita rangkul akan semakin